guys, jadi hari ini gue bakal ke Praha. Ini sekarang jam 6. Bis gue jam 6.05, tapi karena telat jadinya 6.18. Kita lagi di pos buat habis beli kopi sama makanan. Ya agak mahal sih, tapi ya liburan sesekali lah. Oke. Oke guys, jadi hari ini gue udah di Prag. Ini sekarang OTW ke Alstadnya, kira-kira jalan 20 menit. Ya, terus juga udaranya lagi bagus banget sih, 10 derajat, jadi nggak terlalu dingin. Aja sih. Pakainya kayak gini sih, nggak tahu ini bangunan apa. Terus di kiri ada pembangunan gitu. Ya, jalan 18 menit. Oke lah. Jadi daerah sini tuh kayak daerah mallnya dah. Terus sini yang elit kayak jam tangan, ini tuh ada restoran juga. Oke sih sebenarnya. Ini tuh kayak mall sih. Di Jerman ada deh kayak gini jarang, tapi kayak di kota gede juga kayak Berlin kan. Praha ibu kota, jadi ya, kalau dibandingin Berlin ya mirip-mirip sih sebenarnya. Ya mungkin Alstadnya lebih bagus katanya. Kita lihat aja. Soalnya Berlin oke sih, bagus, ada Brandenburger Tor. Tapi Praha nggak tahu deh apa. Kita lihat aja nanti. So ini Weihnachtsmarktnya sih bagus dah kayaknya kalau malam deh. Nanti dah ke sana. Lihat tuh bagus aja Alstadnya. Mirip-mirip Dresden sih, tapi Alstad Eropa kayak gitu. Tapi bagus. Christmas Weihnachtsmarkt ya, kalau nggak Christmas pasar apa sih, pasar Natal aja bagus banget. Tapi untungnya di Praha tidak ada Datsun saja. Di sini bisa nyewa sepeda. Kayaknya oke deh kalau nyewa sepeda nanti dah. Bagus. Amigo, ciao. Jadi tuh sebenarnya ke Alstad tuh aku lihat ChatGPT sih. Tapi ya mostly kalau ke Eropa pasti harusnya ke Alstad, bagus soalnya. Kita lihat aja nanti ya. Terus aku penasaran sama makanan tradisional sini apa ya? Yang non babi sama non alkohol sih. Kita lihat aja nanti. Jadi kayak gini sih penampakan Alstadnya. Bagus. Bagus sih arsitekturnya, zaman medieval punya gitu. Terus ya kayaknya hampir semua Alstad di Eropa tuh nggak boleh ada mobil kayak buat jalan kaki. Tapi emang enak sih kalau jalan kaki, kita bisa lihat-lihat. Dan setahu gua tuh ada juga yang bilang kalau semakin orang tuh di jalan kaki gitu ya, di tempat jalan kaki gitu, kesempatan orang buat beli itu semakin tinggi. Soalnya kan kalau orang naik naik kendaraan gitu kan, jadi melihatnya kayak sekilas kan. Kalau jalan tuh pasti orang-orang lihat jalan, terus kecepatannya nggak tinggi gitu. Intinya gitu deh, semakin tinggi kecepatan orang lewat itu semakin apa tuh? Semakin kecil kemungkinan orang buat beli. Ya oke juga. Nggak ada. Udah ada tapi mungkin nggak banyak ya. Ya gitu lah. Tapi template Eropa kayak gitu sih. Pasti ada Altstadt. Ini ada Mandemitas, tahu sih. Ada Heritage. Keren.
Berapa ya tiketnya nggak tahu, biasanya mahal sih. Itu ini tengah kotanya, itu Christmas market. Wah, ada ini enak ya, tahu dari Perancis gak sih? Keren sih, Alshotnya gede anjir, Alshotnya wow, oke sih. Gede anjir. Ini jadi tuh ini Rathaus Ur atau nggak tahu sih tulisannya Orloj gitu. Gua nanya ChatGPT ya. Jadi di Rathaus ini tuh ada jam-jam gitu, ada jam matahari sama bulan, terus ada kayak zodiaknya, terus ada yang bilang di sini di ChatGPT ada jam matahari dan bulan. Terus tuh jam ini tuh dibuat tahun 1400-an, udah lama banget ya, 600-700 tahun, 600-an tahun, gila sih. Ya nanti kita lihat sampingnya ya. Terus yang di sini tuh ini gereja Saint Nicolaus, ChatGPT juga. Jadi secara singkatnya nih, gereja ini tuh dibangun 1700-an, udah lama juga sih. Rata-rata ada gereja-gereja di Eropa itu masih lama. Terus gereja ini tuh pernah Wolfgang Mozart tuh pernah di sini katanya. Nggak tahu tahun kapan, tahun hidupnya lah pasti. Terus banyak lukisan di langit-langit sih. Kita lihat nanti aja sih. Jadi ya gitu sih. Ini Christmas market atau pasar Natal. Terusnya nanti malam di sini bagus sih. Oh di sana ternyata kita bisa ke atas aja. Ke atas orang-orang sini. Kita lihat nanti lah ya. Jadi ini jamnya dari deket ya. Keren sih. Oh ini jam itu. Berarti jam astronomikalnya. Keren sih, kita lihat dari tengah ya. Oh ini jam astronomikalnya. Bagus sih. Ini jam zodiak harusnya. Nggak tahu gimana bacanya ya. Kita coba tanya ChatGPT ya. Terus yang ini jam normalnya sih harusnya. Mungkin dulu Ceko ini banyak orang-orang itu kali astronom sih. Gue nggak tahu sih. Kalau Polandia kan ada Nicolaus Copernicus kan. Ceko siapa ya? Kita lihat lah. Apakah ada hubungannya sama astronomikal dulu? Apakah juga mereka dikriminalisasi kayak di anime apa ya, anime yang bagus tuh. Jadi kayak kalau kita bilang bumi mengitari matahari itu pasti ditentang. Itu kayak di Polandia dulu. Bagus animenya, lupa namanya. Orb namanya anjir, ya bener Orb. Nah, tanya ChatGPT dulu dah. Oh, jadi ini tuh ada yang namanya Jan Sindel. Nggak tahu membacanya gimana, tapi waktu itu dia yang ngebuat sih. Terus yang terkenal yang berhubungan sama nih sama nih jam namanya Johannes Kepler. Harusnya kalian tahu sih, Johannes Kepler tuh biasanya di SMP SMA deh. Dia yang bilang kalau pergerakan planet tuh nggak
melingkar tapi elips. Terus ada gaya-gayanya, nanti di SMA harusnya belajar sih rumus-rumus, terus nanti gabungannya sama sentrifugal dan kawan-kawan. Kayak gitu sih. Terus ya udah, ini kayak posisi matahari dan bulan. Nggak tahu cara bacanya gimana, tapi ya unik aja sih. Terus yang ini zodiak kan, 12 zodiak. Tuh 12 ya, 12 zodiak, 12 bulan 12 zodiak. Kayak gitu sih. Ini makanan, harganya 6 euro, 8 euro, 6 euroan, 9 euroan sih. Kayaknya enak sih. Nantilah beli masakannya kayaknya. Nanti malam tuh kayak pasti kesini lagi deh. Jadi kayak manisan gitu, terus di grillin gitu. Sumpah ini kelihatan enak banget sih. Berapanya gitu. Anjay, ini ada kayak ginian aja, kayak bangsa dwarf. Keren banget Pak. Keren sih. Ini harganya mahal deh, satu itu 8 euroan tadi kayaknya. Tuh lihat tuh, 600 euro. Devi scoccare un metro una chiesa. Enggak deh, 600. Pátek vole, byly tady, viď? Říkám, tak jenom odmámy. Jirka volal, říká, ale za hodinku jsem tam na stanomátku. Říkám, dobrý, tak já se do Prahy pojedu, vole. Keren deh. Já skočím na metro, abych tady byl dřív, vole, a budu vystoupit na spolupráci, budeme kříže. What? These two? Apakah kita akan melihat atraksi dwarf? Itu pun interesan. Oh enggak, ternyata mau nukerin uang anjir orangnya. Keren sih. Oke, jadi ini gerejanya sih, Saint Nicholas. Dibangun tahun 1700-an sih. Kita masuk ke dalamnya ya. Oke sih, keren banget. Jadi kayak gini. Kecil sih sebenarnya. Kita lihat postcardnya bagus-bagus enggak? 3 postcard 1 euro. Ya. Namun ternyata dibangun 1200. Itulah intinya. Kamu bisa lihat di ChatGPT. Keluar lagi sih. Dari sini bagus aja.
Terus setelah kita ke Old Town, kita ke jembatan Karlov Moss namanya, jembatan Karlov. Nggak tahu sih sejarahnya apa. Kita kesana dulu, review. Habis itu kita cari sejarah singkatnya di ChatGPT deh. It will be fun. Seru sih kayak gitu. Jadi bisa tahu sejarahnya gitu-gitu. Gue baru tahu ternyata Praha ini dari bangsa Celtic 500 tahun yang lalu, 500 tahun sebelum Masehi. Terus dulu namanya Kerajaan Bohemia. Keren sih. I really like history. Dulu gue kayak males sih sejarah buat apa, tapi setelah tahu kayak sejarah tuh penting anjir. Kayak sejarah tuh pasti berulang kan. Kayak kita bisa tahu apa yang udah dilakukan bangsa-bangsa dulu, terus apa yang bisa kita petik. Bahkan pun ini karena gue muslim ya, bahkan pun banyak kejadian-kejadian masa lampau di Al-Quran tuh yang nyeritain sejarah juga kan, kayak ya buat pelajaran aja sih buat kedepannya gitu. Anjay, ya ping dulu anjir. Kayak gitu aja. Jadi kita jalan sekitar 500 meter. 500 meter mah harusnya 10 menit, gak sampai 10 menit sih. Oke lah ya. Gue di sini pakai sepatu jogging anjir. Karena mungkin kalau teman-teman gue kayak bangunnya siang gitu ya, gue pasti jogging aja paginya. Kemungkinan 50% ya, kalau nggak males. Ini seru sih jogging 3-4 kilo gitu. Let's see lah ya. Anjay. Ada kuda. Mana? Di sini ada change zero commission, tapi kayak tuh gitu anjir. Nantilah kita cari ChatGPT. Jadi gue gabung sama rombongan tur, kagak tahu dari negara mana nih. Wow, keren anjir. Tuh lihat kubah apa ya itu ya, benteng gak sih harusnya? Keren anjir. Waduh, bottleneck bos. Anjay, keren sih. Rame banget ya tapi ya. Kita harus tanya ChatGPT sih guys. Apa ini? Tapi emang Praha ini katanya salah satu kota terbaik, apalagi buat si turis kan. Udah ada orang jogging. Jogging bagus ya sih. Seru. Mereka berhenti di sini aja. Oh, mereka pakai internet. Now we'll have to go. Ada Popeye anjir. Keren banget ya. Nggak banyak ngomong karena nggak tahu mau ngomong apa aja. Tapi kalian bisa lihat sendiri, rame beut. Oh, ini arsitekturnya keren sih. Wow, keren. Anjir, rame banget sih, tapi
Oke sih, keren banget, keren. Kita bisa ke sini. Keren banget sih. Keren gak sih? About a mile away from there, I think. I'm not far away. Oke, jadi setelah lihat ChatGPT, ternyata jembatan ini tuh dibangun tahun abad 11 atau 13 gitu. Nanti lihat sendirilah. Terus fakta uniknya adalah jembatan ini katanya pakai telur mentah buat ke pondasinya juga, maksudnya kayak campuran gitu, tetap pakai mortar semen gitu-gitu. Tapi ada campuran dari telur mentah katanya, soalnya tuh waktu diteliti tuh ada bahan-bahan organik kayak gitu. Tapi para ilmuwan tuh katanya, ilmuwan sejarawan tuh masih debat aja sih. Tapi ada kemungkinan juga. Terus yang terakhir adalah fakta unik berikutnya. Jembatan ini tuh jembatan paling terkenal sedunia lah. Jembatan paling terkenal, salah satu jembatan terkenal sih. Saya bagus banget, sumpah dah. One of the beautiful place. Keren sih, jujur keren. Ingin sungai segede ini juga misahin Old Town. Terus di situ pasti ada kastil. Keren sih. Nanti baliknya kita rekam lagi ya. Tapi jujur untuk saat ini suhunya enak sih, 11 derajat. Jadi pakai jaket winter pun masih hangat ya. Enak sih. Oh iya, kelupaan juga. Jadi jembatan ini tuh juga selama ratusan tahun tuh nggak ada namanya tau. Baru tahu juga. Tapi keren sih jembatannya. Gak nyesel sih ke Praha. Kenapa nggak dari dulu ke Praha? Karena nabung ya buat Stuttgart. Sekarang udah mulai bisa jalan-jalan. Ini nanti sekarang jam 11, jam setengah 12. Jam 12 kurang. Sejam lagi si Ageng, Winnie sama Alga tuh datang. Jadi mau nggak mau kita jalan full ke jembatan, terus nanti kita balik lagi. Udah sih, itu aja dulu ya. Nanti kalau ada video, nanti video lagi dah. Anjir, ternyata bisa ke atas. Bayar gak ya ke atas ya? Harusnya sih bayar ya. Seru kalau bisa ke atas. Rame banget anjir. Tapi keren sih emang Praha. Bayar guys, ternyata 200 ya. 200 bagi 20 10 euro, bayar 10 euro. Anjay, keren banget sih ini.
Málaga. Y le comentaré lo que la reina me cuenta. Quedaremos en el puente de Cádiz y yo quedaré libre de pecado. Haben wir viele Mal Fotos gemacht, das ist das beste Panorama hier. Jadi sekarang gue mau jemput Ageng, Winnie dan Alga sih balik ke halte di Taman Kota. 10 menit lagi nyampe harusnya. Terus ya udah kita ke hotel atau Airbnb check-in. Udah kencing soalnya. Sumpah enak banget di sini, anget pak, enak banget coy. Ini apa, Win? Itu kah? Sticky rice. Sticky rice-nya warna hitam. Kalau warna hitam ketan hitam nggak sih? Iya. Beda rasa. Konsep aja. Bangkrut kan? Kafka. Iya, itu kalau konser. Oh, muter. Máme sice hlavy, ale nie kapkové, takže nezáleží. Udah gitu doang. Pegangan doang nih. Harusnya muter terus. Ya semua naik. Mereka lagi hemat listrik kan? Mereka Ya. sedang kasih ujian. Nyabrang Kang. Ini pakai pancuan nih, oke nih. Kalian harus coba kalau bakso worst itu enak banget. Arahnya ke pedas tapi pedasnya Eropa, tapi meledak di dalam. Apa kak? Sosis. Babi tapi. Oh iya. Di situ nggak ada kan? Ada, Yang pakai sarung tangan ada, tadi. ada pakai sarung tangan. Sarung tangan masih oke lah ya. Cuman 16 euro. 16. Cari yang lurus tapi kepalanya. Ini dipikir lagi. Apa ini lagu Mario? Lagu deh. Kalau yang lainnya itu ngomong. Enak, jadi mereka nggak perlu putar radio. Kalau ada yang denger lagu Welcome to putar Wenceslas Square, the heart of Prague and a symbol of Czech history. More than just a landmark, this square Nyoba bisa tak? Tapi sekali nyoba langsung dimaafin. Ini apa sih? Coba tahu ini apa Bu? Enak kan? Ini apa?